Selamat datang di Garasi, gelar siniar JBSI. Ini merupakan video pertama pada tahun 2023 dengan mengusung topik ngopi penting gak sih dalam lingkup dunia perkuliahan. Sebelum itu saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Saya Ciko Bianfaisi, biasa dipanggil Ciko. Oke, saya Radimas Surya Putra, dipanggil Dimas. Oke, karena kita sudah perkenalan, mari kita ulas kehidupan sehari-hari dari kedua narasumber ini. Kalau kesibukan saya biasanya itu ya sehari-hari kadang ya padus, ke paduan suara ya sering ke Ketintang atau ya entah job dari padus juga banyak. Selain itu kalau di luar kuliah yang lain itu ada organisasi mahasiswa di daerah gitu, jadi ya kegiatannya itu nggak hanya di waktu libur tapi kadang juga di waktu kuliah juga pernah gitu. Cara kamu mengatur waktu itu gimana? Kan kamu kan juga padus, permada, kuliah, itu gimana? Nah, untuk di antara kedua hal dan satu halnya yaitu kuliah, itu waktunya ya cenderung berbeda. Tapi ada juga yang waktunya itu sama, mepet gitu. Pernah waktu itu waktunya kepanitiaan, tapi saya harus lomba. Itu pernah di posisi itu. Jadi ya udah, tinggal sisihkan saja waktu yang bersamaan. Misalkan karena waktu jadi kepanitiaan itu terapat, ya udah rapat aja selama bisa. Terus yang padus ditinggal bentar, kemudian balik lagi. Nah, untuk waktu yang lainnya kan Ormada itu biasanya waktunya libur, ya udah libur gitu aja. Yang padus kan kalau waktu libur ya udah libur, nggak ada kegiatan, ya udah sejauh waktu timeline di antara padus sama Ormada itu udah ada kejelasannya, ya udah aman aja. Kalau untuk kuliah ya tentunya kalau saya sih tugas saya kerjakan dulu semampunya. Kemudian barulah tinggal budal nang Ketintang wis kan. Berarti skala prioritasnya tetap kuliah dulu ya? Baru dulu. Organisasi yang lainnya. Ya. Terus kalau misal di Ormada sama Padus, misal lebih penting di Ormada, kamu ke Ormada dulu baru ke Padus. Iya. Kayak gitu. Oke. Untuk narasumber yang kedua, pertanyaannya masih sama. Kesibukan kalian itu apa? Oh, kalau saya sendiri sih berdagang sama itu Mas, sama ikut kepanitiaan event-event lainnya juga. Ikut kepanitiaan? Iya. Contohnya apa? Ada di GFest volume GFest itu di Jatim Expo, itu saya ikut kepanitiaannya. Lalu ada dulunya itu juga ada Dairus Market, event thrift lah. Event thrift? Iya, event market lah itu, flea market gitu. Suka nge-thrift? Iya, suka sih, sangat suka. Hobi nge-thrift? Iya, cari uang juga di sana sih. Oh, jualan juga? Iya, jualan juga. Jadi hidupnya juga thrifting juga, berdagang itu. Oh, jadi berdagang baju bekas juga, sama kepanitiaan itu sih kesibukan saya. Oh, kamu juga berjualan juga? Iya. Ikut event-event kepanitiaan? Iya. Oh, kayak gitu. Di situasi apa yang mengharuskan kamu untuk ngopi? Misal kamu kan ada 3 kegiatan nih, event kepanitiaan, kuliah, sama kewirausahaan. Iya. Beribu saya sendiri ya. Ya. Nah, di situasi apa yang mengharuskan kamu ngopi? Situasinya? Iya. Mungkin ketika lagi suntuk sih Mas. Suntuk? Iya, lagi suntuk, kayak suntuk lalu waktunya itu luang, mungkin itu waktu saya untuk ngopi ya. Jadi kayak emang dari kopi kan singkatan ya Mas ya. Kopi itu singkatannya ketika otak perlu inspirasi. Asik. Jadi ya mau nggak mau ya kayaknya harus ngopi deh, biar lebih refresh lagi otak. Refresh otak gitu ya? Ya benar. Nah, tadi kan bilangnya ada waktu luang nih. Nah, sistem dari wirausaha mungkin gimana? Sistem wirausaha saya ya berjualan Mas. Enggak. Maksudnya? Gini, maksudnya tuh kayak gini.
misal ya Nah. jualannya itu setiap hari di jam gini kayak gitu, maksudnya terjadwal. Oh, terjadwal, iya. Iya. Jadi saya juga punya toko sekarang, Oh, punya toko. punya toko juga. Ya, toko saya buka dari jam 12 sampai jam 9. Ya, waktu ngopi itu ada ketika saya berjualan itu juga. Oh, berjualan sambil ngopi. Iya, itu juga bisa. Misalnya ngopinya itu sama siapa? Sendirian sih, lebih ke sendirian. Sendirian. Iya. Menenangkan diri. Menenangkan diri, lebih suka sendirian emang anaknya. Oh, oke. Ya. Soal penting atau enggaknya ngopi itu kalau menurut saya ya karena saya sifatnya agak netral bisa iya bisa tidak, tapi cenderung apa ya, antara cenderung ke iya tapi tidak juga dominan. Nah, soalnya kenapa? Kalau ngopi itu, kalau saya pribadi ya, dari perspektifku sendiri itu kembali sih tujuannya ngapain dulu. Soalnya ngopi motif tujuannya itu bisa beda-beda ya. Ada yang apa ya, cuma ngopi doang, cuma ya gabut udah ngopi ya wes, atau mungkin ya ayo nggarap tugas bareng yuk dek gini karo ngopi pisan. Ya ada juga yang kayak gitu, motifnya kan beda-beda. Nah, kalau kembali ke aku sendiri, meskipun diriku ini emang notabene-nya jarang ngopi, ya saya kira itu ya kiranya cenderung ke iya tapi tidak juga turut dominan gitu. Itu sih kalau dari pendapatku sendiri. Oke. Kalau dari Mas Saya sendiri sih mungkin perlu Mas ya, karena ketika saya ngopi itu kan, misal nih saya ngajak orang ngopi, itu saya juga bisa dapat ilmu. Jadi ngopi sembari mencari ilmu gitu Mas. Apalagi kan saya juga suka kumpul orang-orang tua juga ya, karena itu saya ngejak ngopi biar saya dapat ilmunya dia, pengalamannya dia itu saya dapat gitu loh. Enggak ngopi doang pusreng kan nggak dapat ilmunya gitu loh, sama dengan bohong. Yang penting saya tarik ilmunya dia, saya serap ilmunya dia, saya pakai ketika di masa depan gitu. Bentar. Jadi ngopimu itu ada motifnya. Ada motifnya. Jadi kalau semisal contohnya aku ya ngajak kamu ngopi, Ya. gak ada motif sama sekali. Nah, Ayo ngopi. Dirimu gelem gak? ya boleh-boleh saja kan. Ketika obrolan ilmu itu pasti kan di warung kopi tersebut, obrolan warung kopi. Kita nggak tahu konteksnya ngopi itu apa dulu gitu. Misal aku ngajak Mas Ciko nih, ayo Mas ngopi gitu, kan nggak tahu itu nyari ilmu apa enggak. Pas kita obrolin di warung kopi tersebut, mungkin kita bisa dapat ilmunya Mas Ciko, kayak pengalamannya Mas Ciko dulu, atau Mas Ciko pernah ngapain, kita kan dapat itu. Mas Ciko ngapain gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Ya notabene ya, sering banget teman-teman dari Ormada itu sering biasanya kayak ngajak, ayo ngopi di sini, kayak ini loh ada maba. Kan sering ya kalau Ormada itu kan biasanya ngajak maba buat kumpul untuk cari ngasih informasi tertentu tentang awal-awal perkuliahan ya. Biasanya itu ngajak kalau aku kan fungsionaris, jadi ngajak fungsionaris lainnya untuk ayo ngopi, ayo kesini, ini loh ada maba. Nah, kalau dari aku tuh sering banyak nolaknya, karena ya banyak alasan sih, selain karena satu tempatnya jauh. Kadang kan kalau dari Ormada itu biasanya ngajak di tempat yang terpusat, yang nggak jauh dari maba-maba di sekitar daerah itu. Jadi kalau misalkan mau ngajak ayo kesini, ada maba-mabanya, oh ya udah ya saya ya cara nolaknya ya udah tinggal dirit aja. Cuma dirit gitu. Dirit aja. Soalnya kan biasanya ngajaknya lewat WA gitu ya. Jadi di WA di grup gitu, ini ada maba, ayo ngopi, sama ngirim maba lagi ngobrol kayak apa lagi melok mabar kayak. Nah, jadi ya udah saya read aja. Soalnya saya punya beberapa alasan sendiri, kayak ya rumah jauh. Kalau kadang ya mergo aku morning person sih. Jadi ya kegiatanku kebanyakan di pagi, jadi malam itu ya kayak ya Allah, kenapa
apa sih metu bengi-bengi barang, jadi kan malas gitu, apalagi kan biasanya ngajak ngopi juga malam ya udahlah ya, jadi nggak usah. Tapi dari caramu menolak, kan kamu kan cuma ngerit WhatsApp-nya mereka kan, Iya. itu pasti ada pandangan-pandangan yang nggak enak lah tentang kamu. Itu ada nggak kayak gitu? Kalau pandangan sih kayaknya kalau aku melihat itu nggak ada, soalnya mereka udah kenal, intinya udah kenal karakter itu dari gimana aku ya cara aku ngomong, cara aku berinteraksi selama kegiatan organisasi, ya entah organisasi atau waktu misalkan kalau Padus ada yang ngajak, teman Padus ada yang ngajak ngopi, ya mereka tahu, kalau misal mereka tahu dan udah masa wajar arekku nggak ngopi karena udah tahu kalau karakterku begini gitu. Jadi mereka nggak bakal rasani ning mburi ngono, nggak ono. Kalau teman-teman dari Ormada ya udah tahu lah dari setiap kegiatan kepanitiaan dari Ormada, oh arek iki paham gitu. Oh. Kalau dari Mas Radimas gimana? Jadi pertanyaan gimana Mas? Alasanmu untuk memilih ngopi menurut pribadi dan caramu menolak ajakan semisal kamu nggak seret sama perkopian itu. Cara menolak ya berarti. Iya. Ya untuk menolak sih mungkin saya biasanya jawab itu sih tabrakan. Ada acara biasanya, ada acara ini jadi nggak bisa gitu. Ya udah saya tolak. Orang-orang juga udah ngerti kok sama kegiatan saya sendiri gitu. Oh, biasanya yang ngajak itu orang dekat banget. Iya, orang dekat biasanya. Kalau semisal ada orang misal ya dari cutting gitu, Iya. kamu nggak kenal terus ngajak ngopi itu gimana? Ya mungkin saya tolak juga, maksudnya kalau bisa iya saya berangkat, kalau enggak ya saya tolak karena ada acara. Gitu Mas. Kalau gini loh, kalau semisal kamu sebenarnya kamu itu luang, Luang. tapi nggak pengen ngopi, Oh, ini gimana? ya saya tolak ya, lagi malas gitu aja Malas sih. gitu aja. Iya, lagi malas sih. Ya simple gitu doang. Oke. Ya realistis aja. Sebelumnya ini anak kos semua atau asli Surabaya? Asli sini aku. Asli sini? Kos. Kos. Oke. Kalau kamu Mas Radimas itu dikasih jatah bulanan atau gimana? Mingguan atau Cari sendiri sih Mas. Apa? Cari sendiri. Jadi berdagang itu ya buat saya sendiri. Dari orang tua? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Benar-benar dari nggak ada. Ciko? Kalau dari aku karena ya karena beasiswa juga, dan juga kadang dikirimin per bulan, jadi ya dapat per bulan meskipun nggak, ya katakanlah jumlah nominalnya itu cuma mendukung yang beasiswa gitu. Kalau soal gaya hidup mewah itu ya adalah orang itu ada preferensinya sendiri-sendiri. Tapi kalau aku ya kayaknya sih nggak perlu mewah-mewah banget lah. Ya sekiranya ya udah cukup sekian, cukup gini aja. Kalau kadang gimana ya, kayak nambah baju apa enggak ya nggak usah, ini masih bagus. Atau ini lo bagus, ya nggak usah mas, yang lama masih bagus, ya nggak perlu lah. Kalau dari aku ya, dari pendapatku sendiri nggak perlu lah bermewahan gitu. Kalau semisal kayak mengapresiasi diri, misal kamu ada target dan kamu memenuhi target itu, kamu memberikan sesuatu nggak pada diri? Oh, kalau self reward ya? Iya, maksudnya. Self reward itu kadang-kadang ya sesuai dengan mood. Jadi kalau kadang moodku aku wes mari iki enake ini kadang gitu. Kalau udah selesai ngapain, ada target apa udah selesai, kadang ya juga biasa aja. Jadi self reward bagi aku ya kondisional aja, sesuai dengan moodku dewe. Kondisional ya? Iya, kondisional. Nah, kalau semisal nggak ngopi, Mas Ciko ngapain? Kalau nggak ngopi ya oke. Meskipun ada kesibukan yang lain, sebenarnya ya waktu luang tetaplah ada. Ya salah satunya yang baru-baru ini tuh biasanya saya bikin konten journaling yang biasanya saya upload di TikTok. Jadi konten journaling itu ya cuma nyusun berbagai kayak kertas, stiker dan sebagainya. Ya udah saya susun, saya buat itu kayak buat
apa ya, me time sekaligus ya semacam penghilang stres bagi aku sendiri gitu. Meskipun begitu kadang kalau misalkan kalau nggak ada yang ngajak ngopi, kalau ada yang ngajak ngopi, kalau emang bener-bener lagi mood banget ya udah aku berangkat aja gitu. Tapi ya kembali ke pendapat tadi, aku kan sering nolak gitu aja. Oh, berarti cara merefresh otaknya itu adalah membuat bikin konten journaling itu tadi. Ya kadang nggak selalu dibikin konten sih, ya buka buku kosong udah hias buku terserah sak karepku ya kayak ibaratnya kayak ngelatih insting visual aja, jadi kayak bikin desain gini. Kalaupun kadang ya ada yang request dari TikTok ya udah saya bikinin aja, bikin konten gitu. Kalau nggak ada request atau emang nggak niat bikin konten ya udah aku bikin sendiri gitu. Kalau gitu. Ya kalau nggak gitu ya misalnya game di laptop. Game apa tuh kalau boleh tahu? Gameku pokoknya beda dari nggak ML, nggak lainnya, nggak cuma Homescapes. Apa? Homescapes itu ya match 3 nggak tahu aku. Ya makanya aku bilangnya beda. Oke, lanjut, pertanyaannya masih sama. Iya. Hidup mewah itu penting nggak? Gaya hidup mewah itu gaya hidup mewah sebenarnya kan itu tergantung perspektifnya ya Mas ya. Jadi orang ngopi pinggir sawah aja itu nganggap mewah kok sebenarnya. Tapi kalau aku sendiri sih kayaknya nggak perlu ya. Karena apa? Hidup kayak gini, hidup sendiri aja udah kayak bersyukur gitu loh. Bisa makan aja udah bersyukur gitu. Jadi mau buat apa juga mewah-mewah. Mungkin perlu ya, kayak self reward tadi tuh kayaknya perlu kayak gitu. Sekali aja, nggak usah sering-sering. Bikin miskin. Pernah nggak self reward? Kalau self reward pernah. Sangat pernah itu. Karena ketika saya itu pernah Mas, sebulan itu full kegiatan itu pernah full. Ya saya ngapresiasi dengan diri saya sendiri ya langsung pergi aja keluar kota, pelarian lah. Berangkat sendiri, liburan sendiri gitu. Anggap aja melepas penat lah, mencari kehidupan yang baru gitu. Tadi kan kamu jawab juga ya apa ya tadi tentang ilmu yang kamu dapat di ngopi. Iya. Jadi menurut kamu itu ngopi nggak terbuang sia-sia? Enggak terbuang. Selama ini Mas ya, saya ngopi pun alhamdulillah dapat ilmu dari orang-orang keren juga. Alhamdulillah itu juga berkontribusi juga ke kehidupan saya dan saya lakuin dan bermanfaat banget. Jadi ya nggak sia-sia gitu saya ngeluangin waktu buat ngobrol sama satu orang dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi buat ngobrol itu aja. Cuma masalah tentang kehidupan atau keluarga dia atau tentang bahas uang, pergerakan event. Ya gitu, dari situ saya juga ada manfaatnya buat saya sendiri. Beda-beda sih Mas ya. Kayak keluar ya mungkin mesen. Kalau cara memanage uang saya sih mungkin sehari saya jatah Mas ya, pas belum kuliah ini, pas bener-bener saya nganggur pas itu, sehari itu udah paling mentok 150 dalam sehari. Jadi kalau bisa jangan sampai 150 gitu. 150 itu buat apa? 150 ya buat keluar Mas. Maksudnya keluar, bukan cuma ngopi aja kan? Iya bukan ngopi, kayak pegangan lah. Ada pegangan sendiri 150, nggak tahu kejadian di luar kayak gimana. Iya, paham. Benar. Jadi saya batasi sih 150, kalau enggak mungkin kalau lagi bener-bener down keuangan saya mungkin 50 lah sehari. Sehari 50 itu udah cukup lah, rokok sama makan di luar mungkin. Kalau enggak rokok, makan di rumah, sisanya kan 25 nih. Ya buat ngopi lah gitu. Belum bensin dan lain-lain juga kan itu. Jadi caranya gitu sih Mas. Dari kamu kan menarget satu hari 150. Ada saving money nggak? Ada pasti. Ada. Saving money itu perlu Mas. Perlu ya. Sangat perlu. Jadi uang darurat. Kita kan nggak tahu nih. Saya juga kan ada cicilan juga Mas. Ada cicilan. Lah saya mau nggak mau harus ada saving money buat nutupi cicilan ini toh. Kalau misal target saya sebulan nggak nutupi ya saya pakai saving money ini. Uang darurat ini, uang tabungan juga perlu lah. Perlu ya. Perlu. Jadi
foya-foya itu jangan. Buat Mas Ciko. Kalau misalkan nggak ngopi ya karena kegiatanku istilahnya banter di organisasi mbak latihan itu biasanya larinya banyak ke situ. Ya kebutuhan ada sendiri, ya kebutuhan sendiri, terus kas organisasi atau kas atau iuran latihan tersendiri atau iuran lomba itu juga ada sendiri. Terus ya kayak kebutuhan sendiri. Kalau untuk satunya saving tetap ada, terus satunya itu kayak ibaratnya duit jajan lah, itu juga ada sendiri. Nah kalau uang kayak untuk karena ngekos ya kos ya juga udah ada sendiri gitu. Itu pengaturannya kayak gitu. Jadi kebanyakan atau mungkin saja ya bisa saja di antara uang kalau apa itu uang ngopi dari seseorang kalau di saya sendiri gitu, itu bisa jadi alokasinya itu kalau nggak ke uang yang buat organisasi atau latihan. Kalau organisasi kan kayak kas, kalau latihan ya kayak entah iuran pelatihnya atau iuran lombanya atau bahkan juga kayak uang jajannya itu kalau dari aku ya nabungnya bukan dari saving money-nya. Saving money itu ya anggap aja uang darurat ya buat kan nggak tahu apa yang terjadi ya seperti yang dibilang tadi ya udah uang darurat ini sebisa mungkin disimpan baik-baik. Kalau misalkan ada yang benar-benar sekiranya bagiku mepet pol baru tak pakai. Oke, kalau dari Mas Dimas gimana? Tadi pertanyaan apa ya? ulangi. Kalau saya sendiri itu kamu ambil dari saving money atau kamu nabung dari bulan-bulan sebelumnya? Nabung. Jadi target aku harus ini mau ke sini ya saya target tabung lah, jangan pakai saving money. Saving money itu buat darurat aja. Benar-benar kalau darurat harus dipakai. Iya harus dipakai gitu. Oke. Kalau soal teman ya free aja sih. Apalagi kalau lingkupnya kayak lingkupnya ormada kan ya dari daerah itu sendiri. Ya udah saya tinggal kayak ngobrol sama yang mereka ya teman-teman daerah itu kiranya gimana gitu. Kalau ormada kan dari daerah yang sama, kalau di Padus kan daerahnya beda-beda, ya udah ngobrol sama siapapun aja nggak masalah. Yang kalau apa ya ngobrol tentang apapun nggak masalah. Kayak biasanya kalau di kepanitiaan di ormada ya di kepanitiaan itu ngobrol ini gimana, ini barangnya gimana, terus kalau soal punya barang apa gitu itu bisa dipinjam atau enggak, biasanya ngobrolnya soal itu. Kadang kalau di luar itu ya kayak ya guyon bareng lah, kayak jokes sembarang kalir gitu. Kalau Padus itu awalnya biasanya lewat kayak persuara ya, jadi kayak belajar partitur, ini gimana sih belajarnya gimana. Setelah kalau belajar partitur kan nggak berhenti di situ aja kan, belajar partitur kan nggak sama teman sebaya, kadang sama kating, ada adik tingkat juga ya udah belajar bareng aja. Setelah habis itu guyon lah sak karepe dhewe, sak ngakak-ngakake wis karepe dhewe ngono. Gitu sih kalau lingkupan pertemanan di aku sih. Kalau di Ormada Mas Ciko kan daerah kan? Ya. Itu ada kumpul-kumpul di Surabaya atau kumpulnya itu di daerah Mas Ciko? Nah, ini biasanya tergantung kegiatannya. Kadang kalau misalkan rapat ada kepanitiaan tapi itu waktunya di waktu kuliah, jadi kadang mereka mengadakan kayak ini ada acara ini, ya udah kita rapatnya di sini. Jadi rapatnya kadang langsung offline di Surabaya. Nah setelah rapat kan belum tentu ya teman-teman langsung barapat ya wis bar mulai kan, belum tentu ya. Kadang ayo rene rek atau
kadang dia omong-omongan ya udah di situ aja. Kalau di Kediri ya jelas sering kayak entah di luar kepanitiaan atau di dalam kepanitiaan, kalau ngajak kumpul-kumpul ya sering lah kan, kayak Rek, aku di sini Rek, siapa yang mau ikut gitu sih. Oke. Kalau dari Mas Radimas gimana? Itu milih teman. Ya, pilih teman nggak? Enggak sih Mas, karena saya kan juga kerja di panitiaan juga itu, jadi kehidupan sosial tuh harus bisa gombol kene gombol kono lah. Ya kalau kita milih-milih pun mungkin kita nggak bisa berkomunikasi loh sama dia gitu. Jadi sampai saat ini saya nggak milih-milih teman lah, los langsung kabeh koncoku. Kok sampean saiki dadi koncoku? Masih iki dadi koncoku. Mas Tafa musuhku lah. Ya semua teman lah. Kan lingkup dirimu kan di perkopian. Ya. Di perkopian itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, benar. Nah, bagaimana cara kamu memfilter itu? Kalau itu Mas, ya kata orang-orang ya, ambil yang baik buang yang buruk gitu aja. Jadi misal nih ada orang ini udah jahat banget lah, jahat banget, gak apa-apa ngomong gini ya, nggak los ya. Orang ini wis nakal lah, itu dibilang nakal. Ya pasti ada satu kebaikannya. Ya udah kita ambil aja nggak apa-apa. Kita temani aja kalau gitu. Kan yang filternya gitu, simple. Kalau kamu terlalu menjauh, terlalu berjarak kan hitungannya sama-sama sungkan itu. Kalau bisa kita saling mendekat, ambil yang baiknya aja. Buruknya ya wis tinggalan. Kalau misalnya dia main narkoba gitu, ya wis tinggalan. Tapi dia apa? Dia suka bersedekah. Kan enggak ero. Ya kita ambil aja baiknya, suka bersedekah. Narkoba jangan, tinggalin. Gitu. Filternya gitu aja. Misal kalau orang itu ya yang kamu sebut narkoba emang misal ngajak kamu buat memakai gitu. Ya saya tolak Mas. Enggak suka saya. Enggak suka. Cara nolak kamu halus atau benar-benar kasar? Soalnya kan misal kamu benar-benar enggak suka gitu loh sama yang namanya narkoba. Kamu nolaknya halus apa kasar? Pertama halus. Nih halus. Ayo gini gitu. Enggak suka gitu. Kalau dia sering-sering aja ya wis, mungkin kata meso pun harus keluar gitu. Wis ora aku gak doyan lapo mau kei ngono. Mungkin gitu sih Mas. Kayak ya bener-bener jauh lah. Kalau saya sendiri ya harus jauh lah. Ya semua harus jauhi itu sih karena haram ya. Ya gitu, harus tolak lah. Harus tolak. Ya, tapi tetap berteman kok. Tetap berteman gitu. Mungkin teman saya gitu mungkin memahami ya, kayak anaknya nggak suka gitu. Ya udah. Terus misal dirimu diajak ngopi. Terus orang itu nggak tahu misal kamu bawa kayak gituan. Ya. Tiba-tiba kamu disesatkan ke hal-hal yang kayak gitu. Kamu posisinya nggak tahu. Oh iya. Misal kayak aku, Dava, Hakim, ini adalah orang-orang yang seperti itu. Iya. Tentang ngopi ngajak kamu, bawa kamu kan. Terus tiba-tiba kok tanah perkopiannya udah beda, bukan di tempat biasanya. Nah, tiba-tiba ngajak, kamu kayak gimana? Mungkin ya saya datangi dulu lah, kan nggak tahu kan ya, posisinya tahu. Gimana. Ketika dia udah mulai bermain api lah ya, kita sebut bermain api lah. Ya udah aku biasanya langsung pamit sih Mas, karena saya juga pernah kejadian gitu. Oh pernah? Pernah, banyak teman saya. Lingkungan jahanam memang. Ya udah ya langsung pamit gitu. Wis gak gelem aku. Wis ojo ngene lek. Kok ngejak ngene aku gak ngarah ngene maneh. Ya pasti dari mereka pun ada rasa sungkan ke aku gitu. Ya dia njak sepuro lah. Ngerti juga. Jadi saya pulang ya udah. Dia ngechat minta maaf. Ya wis gak apa-apa. Lek iso ojo ngono maneh. Tapi kamu tetap berteman. Tetap. Saya bestie kok Mas sama dia malah. Sahabat selamanya itu Pak kita. Mungkin yang dapat aku ambil tuh kayak ya boleh lah, maksudnya ya ngopi aja nggak apa-apa, kan nggak tahu apa yang terjadi meskipun ya sekalipun jangan terlalu apa ya kayak ya nggak terlalu nolep banget lah. Kan nggak tahu nanti
ngobrol paling jangan berpikir bahwasanya ngopi nanti paling sing dibahas yo gibah hari iku. Ternyata kan ya sebenarnya ya benar ya, saya sepakat sih, setuju banget kayak ada ilmu yang tersembunyi yang baru dikeluarkan oleh orangnya di waktu ngobrol, di waktu kopi itu. Ya, gitu aja sih. Aku bingung mas, ngomong apa? Mungkin bisa ngasih ke orang-orang yang lihat aja, boleh nggak? Loh, mana bisa gitu? Nggak boleh ya. Kesimpulan apa ini? Kesimpulan yang bisa kamu ambil dari Mas Ciko. Bangun pagi sih tadi yang aku dengerin. Kamu nggak bangun pagi? Enggak, aku bangun itu paling mentok jam 9 pagi mas. Mentok? Iya, bisa pernah itu tidur bangun jam 2 siang. Tuh, tidur jam 12 malam padahal. Ya Allah. Meninggal itu. Meninggal itu mas. Simulasi. Ya mungkin dari Mas Ciko rajin lah, keren. Mungkin saya harus ikut organisasi deh. Kayaknya. Apa ya yang seru? Spill di kolom komentar. boleh. Ya, to be honest ini baru pertama jadi narasumber, jadi ya rada kaget tapi alhamdulillah ya dipertemukan dengan topik yang ya masih dekat lah dengan aku. Ya sejauh ini ya kayak good enough. Terus pesannya ya tetap berkarya lah untuk acara sini. Barangkali ya ada topik-topik yang perlu diangkat, ya barangkali bisa membuat orang-orang mind blow on. Kalau dari Mas Radimas gimana? Ayo. Kesan dan pesan. Ya kesannya sih keren ya. Karena udah apa ya, ngangkat topik ngopi penting gak sih? Ya itu. Kayak kita ngambil ngopi penting gak sih, tapi larinya ke mana tadi? Sempat ke keuangan, ke waktu, ke mana lagi? Ya ke self reward. Ya banyak lah. Jadi topik yang sesimpel ini itu bisa menjalar kemana-mana, apalagi bisa menjalar ke kehidupan kita gitu loh, berpengaruh banget ke kehidupan kita. Jadi ya pesannya buat organisasi ini mungkin bisa ngangkat topik-topik yang deket sama teman-teman mahasiswa, yang deket tapi bisa nyentil ke kehidupan gitu. Itu aja sih. Yoi. Harus gini ya. Oke, terima kasih. Untuk sesi podcastnya cukup sekian kayaknya. Oh, enggak ada lagi dah. Loh, masih mau tanya tak? Iya, nggak apa-apa mungkin. Loh. Sekalian ngobrol lah. Mau ditanya apa? Tanya apa Mas Ciko? Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Garasi Gelas Siniar JBSI. Bisa kalian like, komen, dan subscribe Yuhu. YouTube channel dari HMJBSI Unisa. Subscribe ya guys. Yuhu. Mungkin kan lagi lah. Wes mari ngono ta. Makasih. Dadah.